Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaudillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin khususan sayyidina bin Abbas Nabi Isa salam Nabi Sulaiman Adam thumma ila arwahi sultan syukur qadr sayyidina Fahdani thumma ila arwahi awliya dia pada kembali arwah jami'ah ulama al-abidin wal muhaddithin wal qur'an asyid asyhadu wasallin wasallin wal hukama ila arifin usul syadillahi lakumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim auladina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Amin 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 ya rabbal
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Falyanzur temuli becik ningala sopo al insan manusia. Fal yandur temuli becik ningali sopo al insanu manusia mimma saking perkara khuliko kang den dadi aken sopo al insan. Khuliko mangka den dadi aken sopo al insan min ma'in saking banyu berupa mani dafikin kang muncrat. Yakhruju metu apa ma'in dafik mim bainis sulbi saking antarane iku wekas tulang punggung. Wattaro ibi lan balung dada. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Kemudian ya kula sedanten di sungguh-sungguh ya supaya ninggono kula mikir lan kula nikono ningali bahwa manusia itu diciptakan dari mani kang angel oli dicegah nalikarane pengen mati. Sebuah mani keajaiban Gusti Allah ndadekaken manusia sehingga anak rambutnya, anak tulang-tulangnya kan begitu. Dari mani kang keluar saking alat kang kotor. Lan angel oli dicegah nalikane pengen metu mimma indafik. Iki tujuane supaya kita ningkono Allah Ta'ala gawe manusia niku kekuasaan Gusti Allah, supaya kita berpikir yang Allah Ta'ala iku gawe manusia sing banyu sampai tegang ning wujude macem-macem bentuknya manusia. Iku kuasa Gusti Allah. Kang pertama memikirkan kita ningkono, memikirkan gaweane Gusti Allah berupa manusia. Kang pertama iku Gusti Allah gawe dengan takdirnya, dengan kuasa Gusti Allah. Kemudian ingkang nomor kali, nomor loro, nomor dua itu supaya kita percaya dan iman adanya nanti setelah kita mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu tidak ada sekarang ada, yang dulu ada sekarang tidak ada. Itu berkehendak Allah dengan semudahnya membangkitkan manusia. Ya ajamane kang nikono anak bekasih kan begitu, anak tulang kang nikono bakal cukul mani lan tulang mau ora bakal hancur ning manusia, kabeh manusia
mati dalam apapun juga, walaupun dibakar mati. Brutu jadi wong zaman wong Cina, wong Jepun. Tulang brutu ikono bagian dibakar, bagian dipecuk-pecuk, bagian di apapun nikono orang bakal rusak. Iku aneh. Gusti Allah gawe anak kendaki Gusti Allah nikono tulang kang nikono ora bakal rusak, yaitu tulang brutu. Gue cukul maning dari manusia. Yaitu Gusti Allah gampang baik kan begitu. Aja maning make sedulunge manusia ditadekaken ya Nabi Allah Adam di dalam Gusti Allah tanpa dengan apapun juga. Sekarang manusia ya dengan min ma'in dafiq. Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah langsung terbuat dari tanah lemah. Lah cabe gure kita Mama Jibril mengatakan cabe manusia itu diciptakan dari tanah. Walaupun min ma'in dafiq tapi asalnya lemah. Tanah. Kata beliau, tanahnya itu diambil dari di antara 3 tempat tanah. Napa mau? Apa baik di konotan? Tanah dijukut sing kuburane. Endi wong kang dikubur ning kono berarti ikut tanahnya kang didadekaken ning wong mau. Contohnya wong Jakarta sumpama mati di Jakarta, kemudian dibawa ke Cirebon. Dibabakan kuburan itu, lah diambil dari tanah kuburannya. Siji niko. Nomor tanah waktu mati nih. Wong mati nih ning pasar. Besak-besak ke tempat iku Pak, pasar di antarane. Naudzubillah min dzalik. Mati ning tempat sing kotor. Naudzubillah min dzalik. Mati ning dalan. Naudzubillah min dzalik. Mati ning lapangan bola. Kan begitu. Berarti apa? Mati ning lapangan bola ning kono tanahnya dicukut sing lapangan bola. Di antara. Sebab kematian yang manusia iku bisa ges di tempatnya. Tempatnya nikono ya niko sejengkal pun tidak berubah dari waktu kematian. Bila mati di situ maka sejengkal pun tidak berubah di tempat itu. Sebab tanahnya diambil dari waktu meninggalnya. Wis niko loro kang keteluwe jare si jeneng kiai ning kono tanah kang umahe. Ini kudu duwe omah. Anak kang takut kita kang pribet lamunan ning kono wong selama uripe duwe omah ngontrak maning ngontrak. Jare ana siji cerita yen wong kabeh manusia itu diciptakan dari 3 tanah, di antara ketiga tanah yang nomor 3 itu tanah rumahnya. Tanah rumahnya. Rumahnya di lalamunan wong iku ngontrak maning ngontrak pribet rumahnya di kan gede omah. Iku hanya cerita. Allah alam kan begitu. Lah untung-untungnya mati itu adalah di daerah Mekah dan Madinah. Tanah ini kan tanah suci, tanah haram. Tapi anak maning ning kono sitane ning kono wong mati ning jagat endi ya. Tapi dipindahkan kematian. Wis mati dikubur ning kono dipindahkan mayit tanah Mekah. Wallah. Sing tanah Mekah ning kono bligel di majasa di wong mati kang ning Mekah dialiakeun ning tempate daerah dhewe. Jare riwayate ana sing kaya mengkono. Wallahu a'lam. Dan tujuane iki Gusti Allah kang nomor 3 yaiku mimma indafik
supaya lingkungan kita aja sombong, supaya kita aja ujub, supaya kita aja lingkungan duweni pribadi kang sombong. Kesombongan itu apa sih kesombongan itu? Ya, rugi-rugi wong itu sombong. Amalia kabeh dihapus ning Gusti Allah karena ning jero ati ana kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Kembali kepada asal manusia, kanggo ngingetaken manusia yen manusia iku bin ma'in dafiq. Saking banyu kang ning kono muncrat. Lan ning kono banyuwe ning kono kotor. Sebab keluarnya dari kotoran. Jadi tidak usah sombong. Sombong itu ya Allah ya Karim kan begitu. Ada seorang yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli ilmu, tapi dalam kematiannya ada sedikit hatinya sombong. Min kulli dziratin, ada sebiji sawi di dalam hati sombong. Kemudian amalia kebagusan ibadah, kebagusan ilmu, kebagusannya lainnya semua dihapus oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dalam kematiannya ada kesombongan. Sehingga dikono apa? Tidak halal masuk surga dan tidak pernah mencium baunya surga dan juga tidak pernah melihat surga. Berarti apa? Ya abadan abidina finnarin. Walaupun dia sebelumnya ahli ibadah, dia sebelumnya ahli ilmu agama. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dalam kematiannya ada kesombongan di dalam hatinya sebiji. Ya, satu biji sawi yang kecil seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti ini. Tidak boleh sombong. Untuk mengingatkan kita dan dalam Al-Quran yaitu kembali kepada asal mula kita. Dari apa kita ini? Ya diciptakan oleh Allah. Dari mana kita ini? Ya Masya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah dawuh dalam dawe ada orang-orang Bedui. Qala Rasulullah Muhammad SAW, inni lastu mindal mulk. Ini setemane ingsun niku lastu ora ana sapa ingsun, ora ana iku al mulk, raja. Saya bukan raja. Tetapi apa? Innama ana ibni, innama ana ambastene ingsun niku ibnu imro'ah, anak lanang wong wadon. Takul kang mangan, takul kang mangan sapa imro'ah al qadidi ing iwan kang digawe sundel. Iku Rasulullah tidak pernah sombong walaupun beliau adalah seorang Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi beliau tidak pernah merasakan dirinya itu ingin dihormati, ingin dihargai, ingin disanjung-sanjung. Itu Rasulullah sebagai acuan kita supaya kita jangan ada sedikit di dalam hati kita merasa ingin dihargai, ingin dihormati, ingin apalagi di situ. Na'udzubillah min dzalik. Saya segini ya, punya ilmu sedikit kan begitu.
biasanya ada kesombongan itu apabila Allah meningkatkan derajatnya, entah itu derajat kemuliaan hartanya atau derajat kemuliaan dengan ilmunya atau derajat dengan pangkatnya. Kemudian apa? Sedikit ada ego, sedikit ada kesombongan. Wa qala ta'ala wala tusu'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusu'ir, janganlah kamu dan janganlah kamu memalingkan wajahmu, biasanya dengan kesombongan. Anak ni kono wong kang ni kono salaman kadang-kadang tuli lainnya beli madep nih rai anak beli anak. Ada orang kadang-kadang salaman begini ya, mukanya enggak madep ke mukanya orang yang disalam. Itu termasuk orang yang sombong. Kita anjing tak beli penabit hukum aja. Kadang-kadang kita lewat ya, lewat dengan orang, ketemu orang, kemudian apa? Muka saya dipalingkan. Pernahkah demikian? Itu tandanya orang sombong apabila berjalan itu ke atas melihatnya. Tanda-tanda nek wong sombong ikut nalika nek pelaku endase melik muncul. Tanda-tanda nek wong sombong. Apakah kita melakukan melik muncul tapi endase? Jelek bedele ini. Kemudian tanda-tandanya wong sombong iku nalika nek melaku meteng-teng tangane di banyak. Tolonik bukan celak apa? Pinggang. Ketek. Kayak apa? Kayak orang kantu. Itu jangan sampai kita punya tangan berjalan tangannya di pinggang. Itu tandanya orang sombong. Yang ketiga tandanya orang sombong itu kalau jalan sarungnya dibawa ke bawah sampai kengser, sampai bahasanya melebar ke bawah, sampai di bawah mata. Apakah kita demikian? Nah itu. Lah bagaimana berjalan secara Rasulullah? Berjalannya orang yang tawadu. Kadang-kadang ada orang yang berjalan mengkluk, ya, sehingga ada di depannya ditabrak. Itu pun termasuk orang sombong. Ya, yang keempat berarti. Yang pertama orang sombong itu kepalanya ke atas bila berjalan. Kemudian yang kedua berjalan itu apa? Sambil metenteng. Kadang-kadang dua-duanya mungkin. Wah, kagak sendiri mas saya. Itu jangan. Karena itu berjalan seperti itu tuh tangan kalau di sini ini tangan yang perbuatannya iblis. Iblis korin, ya, karena setiap manusia lahir itu ada temannya, ditemani namanya iblis, namanya jin, namanya korin. Korin itu ya selalu menggoda manusia, termasuknya menaruh tangan bukan pada tempatnya, ya, atau mengambil sesuatu bukan pada tempatnya.
Tangan begini itu larangan. Kanjeng Nabi melarang tangan yang mateng seperti itu. Kenapa? Karena yang mateng itu adalah tangan-tangan iblis. Kang mateng memang apa? Memang kadang-kadang loro-loro ya. Waduh, gagah sekali. Naudzubillah. Ini keterangan. Yang kedua tangannya di sini. Bakat tangan taruh ning kene, makanya itu perbuatan iblis. Contoh lagi ya, itu Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita tempatkan tangan pada tempatnya. Dan yang tidak boleh itu diantaranya kedua-duanya menempatkan tangan. Yang ketiga mengambil atau memakan dengan tangan kiri. Itu perbuatan iblis. Dan mengambil tidak pakai tangan, pakai kaki. Jadi berjalan. Kemudian apa? Kemudian pulpennya jatuh. Diambil pakai kaki. Itu pun dilarang. Karena itu pun perbuatannya iblis, namanya korin, yang menggoda manusia supaya berlaku sombong. Berlaku sombong. Jadi bagaimana cara jalan Rasulullah SAW? Seperti apa? Orang yang tawadhu berjalan seperti kuda. Kepala di apa? Ya, dikeatasin, kemudian dibawahin, kemudian lihat samping dan ya, ke atas, ke bawah, di samping dan samping. Di samping ada orang, senyumlah pada orang yang lewat. Bacalah salam kepada orang yang lewat. Dan afsu bisalam, assalamualaikum. Ya, ketemu sama siapapun juga bersama orang Islam. Aja, woi. Aja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang berjalan naik motor, ada orang yang berjalan kaki. Siapa dahulu yang mengucapkan salam? Orang yang pakai motor. Kemudian yang jalan kaki mengucapkan waalaikumsalam. Orang yang berjalan, ada orang duduk. Siapa pertama mengucapkan salam? Orang yang berjalan. Yang duduk mengucapkan waalaikumsalam. Masuk pada ruangan majlis, ruangan pikir, mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam itu lebih bagus lisan kita. Itu aja Rasulullah, namanya orang yang tidak sombong. Kadang-kadang mengucapkan salam aja cangkemnya kalau telepon kan begitu. Sering sekali ketemu dengan teman, dengan saudara, dengan alumni, saya ngobrol semut. Salib mobil saya. Salib mobil saya teman-teman dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kayak di Arab, kayak di Arab. Ini tidak. Dimanapun berada, kalau sesama Muslim ucapkanlah assalamualaikum. Itu. Jadi berjalan seperti kuda. Ke atas kepalanya, ke bawah kepalanya. Takut di bawah ada apa kan begitu? Ada kotoran, ya, jangan kita injak. Ada paku kita ambil, ada beling kita ambil, ada apa ya? Ada kulit pisang kita ambil, kita buang pada tempatnya. Ada lafaz Allah, ada Bismillah, ada Quran, kita ambil, kita masukkan ke dalam besak kita buang pada tempatnya, bukan sampah. Ya, kalau itu ayat Al-Quranul Karim atau nama-nama Allah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kadang nggak tahu. Saking nggak tahunya ada majalah yang tulisan Quran, kemudian apa? Dijual, dibeli sama penjual kacang, dibeli sama penjual sapi, kemudian apa? Dibungkus tulisan Allah itu, dibungkus Al-Quran itu, kacang itu pada Al-Quranul Karim, kemudian orang kata dibuang begitu saja, karena nggak tahu. Ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau toh jangan demikian. Penjual
semua kacang penyusun terbagi, lihat dulu kita adakah tulisan Al-Quranul Karim atau ayat-ayat Allah, Al-Quran atau nama-nama Allah. Jangan sampai untuk bungkus-bungkus apapun juga bungkusnya, ya itu dilarang. Akan bahaya ya. Mama dulu pernah cerita sama saya. Man tahu nggak? Di sana itu ada bencana. Bencana apa? Longsor. Kenapa itu longsor? Kata bapak saya. Di situ ada tong sampah. Tong sampah itu isinya Al-Quranul Karim, isinya nama-nama Allah, isinya tulisan-tulisan nama-nama Allah. Sehingga apa? Allah murka dan kemurkaannya akan ada bencana. Ternyata benar. Satu daerah kena sesuatu, begitu dilihat ada tong sampah isinya Al-Quranul Karim yang campur dengan kotoran pempes ya, kotoran apa campur di situ. Apakah tidak mengerti orang Islam seperti itu? Bahkan ada seorang waliullah dengan amalnya apa? Berjalan seperti Rasulullah berjalannya. Ke atas kepalanya, pada ke depan ada saudara kita sang muslim. Kemudian apa? Senyumlah lisan kita dan memuka kita hadapkan kepada orang itu. Tunduklah kepala kita, barangkali di bawah itu ada apa? Ada Quran. Terus kita ambil, ya kita bakar. Abunya kita buang ke tempat yang suci atau sungai atau sumur dan sebagainya. Dan yang penting kita menghormati itu tulisan Al-Quranul Karim sampai orang itu diangkat derajatnya menjadi wali. Amalianya itu mengambil kertas di jalan-jalan. Ada kertas diambil dibaca. Oh ini ada lafaz Allah, dia pesak. Kemudian apa? Dia bakar. Rela waktunya untuk itu sehingga dia angkat dia nama Allah menjadi auliyaillah. Itulah Allah Ta'ala bila mana senang pada manusia, maka seluruh alam jagatnya itu ikut senang. Malaikat-malaikat itu senang dan pasti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berjalan aja aturannya. Ya, di samping kita lihat ke kanan, barangkali ada orang muslim, kita senyum mukanya. Di samping kiri, samping kanan juga ada, kanan dan kiri, ya. Kanan dan kiri. Kita samping lihat ada orang tersenyum. Jangan memalingkan wajahnya. Kadang-kadang kita naik motor pulang nggak tahu begini. Kadang-kadang kita berjalan nggak tahu di sampingnya ada siapa, kita memalingkan wajahnya, rasanya sakit, nggak enak. Kenapa ya orang itu kok lain? Dulu orang itu baik ya, nyapa. Nih kita itu nyapa, tapi kok waktu kutu beli nyapa malah memalingkan wajahnya. Jadi punya suudun saya kan begitu. Ini jangan membuang muka itu nggak boleh. Ya, wala tusu'il khaddaka linnasi. Jangan membuang muka kita pada siapa pun juga. Kalau membuangnya itu ada kesombongan. Tapi ada lagi, membuang muka karena apa? Litta'lim. Rasul mengajarkan cara membuang muka litta'lim. Kenapa? Kalau orang itu munafik, ya orang itu munafik, maka dalam kemunafikannya kita boleh membuang muka pada orang yang munafik, orang murtad, orang kafir dan sebagainya. Untuk pelajaran, memberikan pelajaran pada orang itu supaya mengerti. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah mengajarkan, ada sahabat-sahabat kumpul semua, kemudian diajak perang. Ayo perang, siap semuanya. Begitu siap semuanya, ada orang yang tidak ikut perang, alasannya tepat. Ada orang yang tidak ikut perang, alasannya tidak tepat. Kenapa? Dulu siap tapi sekarang gak siap. Akhirnya apa? Satu sahabat itu diasingkan oleh Rasulullah.
Bahkan orang sahabat itu ya di depan Rasulullah Muhammad SAW mengucapkan assalamualaikum, tidak dijawab Rasulullah. Tapi orang Islam mengucapkan salam, ya, memberi salam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawabnya. Kenapa? Karena itu orang itu punya salah. Supaya sendiri kesalahannya apa? Karena mempunyai sifat kemunafikan. Akhirnya semua sahabat apabila orang itu datang maka membuang mukanya. Kenapa? Karena Rasulullah membuang mukanya. Ini bukan lisombong, tapi litahlil. Ada seperti ini. Sampai saudara sendiri itu ya sama, begitu dia merasakan kenapa ya, ada apa ya, kok Rasulullah begitu saya datang ke malah bubar, malah pergi, bahkan memalingkan mukanya, membuang mukanya, bahkan salam tidak dijawab Rasulullah. Masya Allah, kan begitu, itu aja supaya ngerti. Tapi orang itu gak mengerti, sampai akhirnya datang pas saudaranya pun demikian, sampai pintunya ditutup. Ya, akhirnya alhamdulillah ya diberi kesenangan Allah dan diberi maaf pada Allah tentang kesalahannya. Baru setelah itu Rasulullah mengajarkan lagi dengan kebaikan, salam dijawab dan muka tidak boleh dipalingkan. Nah, itu. Wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah kamu berjalan di bumi secara congkak, secara dengan angkuh. Ya, bagaimana si angkuh itu? Ya seperti tadi, berjalannya ke atas lihat. Oh, ada yang ke bawah terus dilihatnya. Ada yang apa? Berjalannya ke samping terus. Oh, ke situ terus. Tapi apa? Mukanya enggak kena senyum. Ketemu orang aja enggak senyum. Itu contoh-contohnya. Angkuh, dengan keangkuhannya berjalan tangannya suka begini, satu atau dua. Kadang-kadang anak perempuan. Seorang perempuan udah jelek orangnya, jalannya begini. Waduh, hebat sekali itu. Temannya Korin itu makhluk Gusti Allah, namanya setan iblis jin yang mengikuti manusia, di mana manusia itu tidak punya ilmu atau tidak tahu, maka akan diberikan satu gambaran yang salah dengan kesombongan di antaranya. Ya, banyak sekali budaya Korin itu, bukan hanya tidur. Ya, ada yang tidur ngantuk aja. Kalau ngaji ngantuk. Kalau lihat wayang semalam pun enggak ngantuk. Kalau lihat sinetron enggak ngantuk. Kalau lihat HP enggak ngantuk. Tapi kalau ngaji udah tidur. Kalau Jumatan tidur dia. Saya pikir kenapa ya? Orang Islam kalau Jumatan itu pada ngorok semua, pada merem semua. Kenapa itu ya? Ketipu mata kita oleh Korin. Korin itu menipu, bagaimana menipu kita supaya kita tidur di antaranya, supaya kita lupa, supaya kita sombong dan sebagainya. Ada satu amalan kan Bapak saya kan mengajari pada kita, man bacalah di waktu khatib, ya, berada di mimbar, maka bacalah kita lisan kita supaya jangan ngantuk. Jadi semua macam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai selesai khatib itu, sampai qomat dikumandangkan. Jadi apa? Enggak ngantuk, coba aja. Tapi apa? Lisan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzabannar. Kuping kita dengarkan khatib.
Kemudian apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menyarankan kita insaf. Bagaimana itu? Belukkan kepalanya begini. Tapi ada merem apa ya? Merem amblas. Ya. Maka dia harus selesai yang begini, tundukkan kepalanya sampai selesai. Dari mulai khotib maju ke mimbar sampai selesai. Ya susah. Akhirnya apa? Terbawa oleh arus Qarin. Qarin datang pada setiap manusia yang berada di masjid untuk mengikuti sholat Jumat. Pas khotib lagi khotbah, karena begini terus akhirnya apa? Dikasih angin oleh Qarin. Didamu. Kan begitu. Jadi dia matanya ngantuk. Begitu ngantuk, Qarin duduk di sebelah matanya duduk nongkrong. Nongkrong itu duduknya setan. Maka kita jangan sampai duduk nongkrong di muka manusia, semua manusia. Kemudian apabila enggak ingat sama Allah, maka apa? Ngantuk. Begitu ngantuk dikencingi, dikencing. Mata kamu dikencingi oleh iblis namanya Qarin. Dan apa? Hidung kamu juga dimasuki kencingnya Qarin. Mulut kamu juga be anak kamu koyak ngantuk mengapa? Ada kan? Masuk kepada mulut kita kencingnya Qarin. Kemudian apa? Blak langsung Qarin itu berak pada mata kita, bleken begitu. Sehingga nunggu Jumatan khotbah itu didungor ngetes pisan. Ada banyak terjadi demikian. Kenapa? Karena kita tidak ingat sama Allah Ta'ala. Maka bapak saya itu memberikan satu gambaran supaya sering ingat sama Allah. Di waktu insaf kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya hitungannya itu ada nggak tepat. Saya anehnya itu kalau di masjid Cirebon, masjid Baba, masjid Kesembuhan itu, saya 7 kali ke situ, bahkan lebih 7 kali. Tapi apa? Hitungannya pasus. Hitungannya itu 114-15 hitungannya, enggak lebih enggak kurang. Tapi kalau masjid yang lainnya kadang 200, kadang 100, kadang apa? Kadang 100 berapa gitu. Tapi di situ kok selama itu saya 10 kali Jumatan di situ pas hitungannya. Entah itu di program atau gimana enggak tahu. Karena ada satu masjid yang diprogram untuk khotbahnya jangan lama-lama, paling tidak 1/4 jam kan begitu. Tandanya orang yang ahli fikih itu apabila khotbah jangan lama-lama, tapi yang lama itu bacaan surat di dalam sholatnya. Itu namanya ahli fikih. Kalau nggak ahli fikih, khotbahnya sekali, ya lama sekali khotbahnya sehingga tidur semua orang. Dan di matanya itu ada beolnya, ada kotoran Qarin sehingga apa? Ngorok kabeh. Pernah itu saya di masjid takutan gitu. Ya oleh keimam kan tiba kata saya. Kenapa? Karena di kota kan begitu, orang banyak bekerja dan banyak yang kantor dan banyak yang apa? Yang musafir. Kenapa ini lama sekali khotbahnya? Kebenaran waktu itu tanggal berapa? 17 Ramadan, tanggal 17 Agustus kalau saya sebelumnya. Khotibnya menjelaskan tentang masalah apa? Masalah di situ kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai setengah jam bahkan lebih. Ya tidur semua. Saya lihat ke samping tidur, lihat ke belakang orang, lihat ke depan, limbah.
semua berlimpah, semua hanya beberapa orang yang mendengarkan khotib. Kenapa? Karena khotibnya itu jomblo. Jomblonya apa? Khotibnya itu nggak mengerti tata cara khotbah. Untuk khotbah kalau di kota jangan lama-lama. Cukup 10 menit. Ya, cukup yang fardunya aja. Jangan lama-lama. Kalau di jalan kan gitu ada masjid imamnya jangan lama-lama. Kenapa? Karena ada musafir, menghormati maka yang lain-lainnya. Wala tusai khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Kemudian yang ketiga, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka pada apa? Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Jangan sampai kita suka membanggakan diri. Ya, itulah sebuah kesombongan. Jangan sampai ada sedikit pun di dalam hati saya ada kesombongan. Apa di antara amaliyahnya? Amaliyahnya sering membaca surat At-Tariq supaya hati kita dilepaskan daripada kesombongan, entah itu berjalannya atau ucapannya atau tingkahnya atau lakunya. Jangan sampai ada sedikit pun kesombongan. Kalau sombongan sedikit saja, ada lagi hadisnya kan begitu. Hadisnya apa? Di antaranya hadisnya itu sedikit ada mithqala dzarratin la yadkhulul jannah. Orang yang sedikit ada kesombongan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ada lagi nih, orang fakir kan begitu, tapi sombong. Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Saya, saudara saya, teman saya, belakang rumah saya, depan rumah saya, atau siapa? Jangan seperti demikian. Karena Allah Ta'ala ini ya 3 golongan manusia yang Allah tidak akan memberikan tidak akan bicara pada orang itu. Ya, entah nanti dia tidak akan mau bicara sama orang yang 3 golongan. Masya Allah, kan begitu. Dan akan dimasukkan ke neraka. Siapakah 3 golongan itu? Satu adalah orang yang sudah tua melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang sudah umur melakukan zina, sudah kawin melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik. Jauhkanlah dari zina dan akabat dan mendekati zina. Yang kedua yaitu pemimpin yang kadzab, pemimpin yang bohong, dengan ucapannya, dengan janjinya, dengan apanya, tapi itu pemimpin yang kadzab, pemimpin yang bohong, pemimpin yang banyak janji-janjinya dan sebagainya. Jangan tanya, nanti akan dimasukkan ke neraka. Yang ketiga adalah golongan orang miskin tapi sombong. Apa ada sombongnya sih? Kan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada kesombongan di dalam hati sedikit pun. Ya, min kulli dzarratin, jangan sampai sedikit biji sawi atau min khardalin bisawi atau 1 bobot semut botak. Sedikit berapa mili ya, bahkan tidak ada semili bobotnya semut botak. Berapa ya? Ya kurang tahu ya, karena belum tahu, belum pernah menimbang semut botak. Sedikit sekali kan begitu, yang tidak ada apinya kelihatannya, tapi berarti sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita ada kesombongan, kemudian tidak menghargai orang lain, ya, kemudian merebut orang lain dan sebagainya. Itu contoh kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim la ilaha illallah muhammadur rasulullah 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 la ilaha illallah muhammad rasulullah amin 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 ya rabbal alamin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina